Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniana Husna. Saya dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Abulia Tama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Mining. Pemaparan ini merupakan unjuk kerja bukti Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya sampaikan terkait materi perkuliahan pada mata kuliah Data Mining. Selanjutnya, pada bagian interaction, saya akan menjelaskan mengenai interaksi saya dengan mahasiswa terkait dengan proses belajar mengajar di mata kuliah yang saya ampu. Sedangkan pada bagian assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur performance mahasiswa di kelas secara objektif. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai DIA, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu sebenarnya mata kuliah Data Mining. Mata kuliah ini hadir untuk membekali mahasiswa program studi Sistem Informasi untuk mengetahui dan memahami konsep dan teknik eksplorasi data untuk mencari pola dan relasi dari berbagai perspektif di dalam suatu dataset, sehingga dapat menemukan informasi yang bermanfaat dengan menggunakan metode-metode kecerdasan komputasional. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari bagaimana cara memilih dan menggunakan metode yang sesuai dari berbagai macam metode yang tersedia untuk melakukan pengolahan dan analisa data dalam ukuran besar atau big data analysis. Data ini bisa datang dari berbagai sumber, dari berbagai bidang ilmu. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan teknik clustering, menggunakan algoritma K-mean atau algoritma KNN untuk melakukan pengelompokan terhadap data pelanggan berdasarkan perilaku atau behavior riwayat dan transaksi yang mereka lakukan. Di bidang pertanian misalnya, kita dapat menggunakan salah satu teknik prediksi seperti algoritma support vector machine atau SVM untuk melakukan prediksi jumlah curah hujan di masa yang akan datang berdasarkan data time series yang kita miliki di masa yang lampau. Sebagai contoh di bidang kesehatan misalnya, kita dapat menggunakan metode klasifikasi seperti algoritma decision tree atau algoritma naive bayes atau algoritma neural network untuk melakukan prediksi siapa-siapa saja yang berpotensi akan mengalami penyakit tertentu di masa yang akan datang dengan cara melakukan training terhadap data yang sudah divalidasi sebelumnya sebagai bagian dari supervised learning. Kemampuan seperti ini tentu akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ketika mereka sudah menyelesaikan kuliah dan terjun ke dunia kerja. Karena mata kuliah ini memerlukan kemampuan analitik yang mendalam dari mahasiswa, maka mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS yang sudah menyelesaikan mata kuliah statistika dan kecerdasan buatan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait aspek delivery dari mata kuliah Data Mining. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya deliver atau apa yang saya bawakan sebagai konten pembelajaran, saya terlebih dahulu memastikan bahwa setiap sesi pertemuan berbasis pada capaian pembelajaran sebagaimana diharapkan pada profil lulusan program studi Sistem Informasi. Dari capaian pembelajaran lulusan, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana disebut juga dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah ini harus sejalan untuk mendukung apa yang diharapkan dalam capaian pembelajaran lulusan. Terdapat 3 capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah Data Mining. Berikut saya akan menjelaskan ketiga CPMK mata kuliah Data Mining. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep data mining dan aplikasi data mining di berbagai bidang. Mampu menjelaskan prosedur data mining mulai dari pre-processing sampai penyajian data yang siap untuk digunakan.
CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar data mining, mampu melakukan eksplorasi data dan pembentukan model pada data mining, dan menginterpretasikan hasil pembentukan model. Untuk CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan analisis data serta mampu mengkomunikasikan hasil analisis. Untuk mencapai CPMK ini, saya menetapkan 5 sub CPMK. Dari kelima sub CPMK ini, saya membagi ke dalam 16 kali pertemuan yang sudah termasuk UTS dan UAS. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, saya menggunakan bahan ajar. Saya juga menggunakan beberapa buku dan referensi lainnya untuk memperkaya dan memperdalam keilmuan di bidang data mining. Dan saya juga memberikan beberapa jurnal terupdate agar mahasiswa dapat terus memperbaharui dan mengikuti perkembangan terbaru terkait keilmuan data mining. Beberapa referensi yang kami gunakan sudah tercantum dalam RPS. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di kelas mata kuliah data mining. Selanjutnya kita akan beralih kepada penjelasan mengenai aspek interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan peserta didik terkait mata kuliah data mining pada dasarnya menggunakan prinsip student center learning. Metode ini menitik beratkan pada partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Terdapat beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar di mata kuliah data mining. Antara lain adalah yang pertama adalah kuliah interaktif, di mana saya menyampaikan materi dengan menyisipkan pertanyaan sebagai pemicu bagi mahasiswa untuk melatih berpikir dan memberikan pendapat. Yang kedua adalah metode diskusi, di mana mahasiswa diarahkan untuk berkelompok mendiskusikan suatu hal, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Yang ketiga, saya menggunakan studi kasus yang real untuk menggunakan teknik-teknik data mining dalam penyelesaian kasus di dalam dunia nyata. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan platform teknologi untuk meningkatkan efektivitas interaksi. Di antaranya adalah saya menggunakan Google Doc sebagai media kolaborasi mahasiswa secara real time. Kemudian saya juga menggunakan Google Classroom dan WA Group. Dengan cara ini, saya memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang menitik beratkan pada partisipasi aktif mahasiswa. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami ilmu yang diberikan secara lebih dalam dan meningkatkan penyerapan ilmu secara lebih besar. Demikian aspek interaksi yang saya sampaikan pada mata kuliah ini. Selanjutnya kita beralih ke bagian assessment. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa seobjektif mungkin berdasarkan performance yang mereka berikan di kelas. Untuk bagian ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa poin-poin apa saja yang akan menjadi kriteria penilaian selama proses perkuliahan berlangsung dari awal hingga akhir. Adapun ini merupakan poin yang sudah tertulis di kontrak perkuliahan sebagaimana disampaikan pada awal pertemuan mata kuliah data mining. Karena hal ini sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa sudah mengetahui secara transparan dari mana kriteria penilaian mereka. Di mana hal ini dapat memotivasi mahasiswa untuk mempersiapkan perkuliahan dengan lebih baik. Dengan menggunakan aspek DIA ini, berikut adalah hasil karya penelitian yang merupakan hilirisasi dari mata kuliah data mining. Ini merupakan bentuk integrasi mata kuliah dan penelitian yang dilakukan dengan kolaborasi dosen dan mahasiswa. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah data mining, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas menggunakan platform teknologi Zoom Meeting. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita melakukan perkuliahan data mining yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai apa itu data mining, konsep dasarnya, kemudian peran utama data mining itu seperti apa, dan metode atau algoritma yang dipakai di data mining. Sekilas akan kita bahas hari ini ya. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada mahasiswa yang mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar istilah data mining atau sebelumnya sudah membaca konsep data mining sekilas sebelum kita mulai perkuliahan ini. Ada nggak di antara ini para mahasiswa yang mau menjawab? Ada Bu, saya Bu Safi ini. Ya, silahkan Syafi. Nah, data mining ini yaitu Bu serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Dan data mining ini juga merupakan ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Sekian Bu. Baik, jadi itu tadi penjelasan atau apa jawaban dari Syafi'i ya. Intinya data mining itu adalah ilmu mempelajari eksplorasi atau ekstraksi data untuk menemukan informasi yang penting. Biasanya data yang akan dieksplor itu, yang akan diekstrak itu adalah data yang berjumlah besar. Itu dia. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita perlu belajar data mining? Apa urgensinya? Ya, apa manfaatnya ketika kita mempelajari data mining? Nah, sebenarnya saat ini itu kita ibaratnya tenggelam dalam data, tapi kita uh, belum memaksimalkan, belum menggunakan secara maksimal data yang kita miliki itu. Istilahnya we are drowning in data but starving for knowledge gitu. Jadi bisa dibayangkan setiap hari itu data diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya saja contohnya di Twitter bisa 8.000 tweet per detik. Sehari di Twitter bisa produksi 600 juta tweet per hari gitu ya. Belum lagi di Facebook yang bisa sampai miliaran item yang mulai dari link, status, note, foto, dan sebagainya. Nah, itu bisa sampai 700 miliar menit per bulan. Dan ini akan terus bertambah dan terus berkembang ke depannya. Misalnya juga di bidang retail di Indomaret itu terjadi misalnya sampai 12 juta transaksi per hari. Itu hanya di Indonesia saja. Bisa dibayangkan berapa banyak data yang kita produksi. Ya kan? Nah, produksi data, jumlah data ini juga datangnya dari berbagai sumber sebenarnya, dari berbagai bidang. Faktor sebenarnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan data yang begitu besar sebenarnya juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi saat ini ya, khususnya teknologi di bidang penyimpanan data. Yang dulunya kalau kalian masih ingat dulu misalnya kita menggunakan hanya floppy disk yang ukurannya hanya beberapa MB misalnya, mungkin paling tinggi bisa 100 MB untuk menyimpan data. Sekarang kita bisa punya flash disk yang ukurannya puluhan giga bahkan ratusan giga yang ukurannya sangat kecil. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan data juga begitu begitu cepat ya. Nah, data ini datangnya juga bisa dari berbagai sumber. Ya, jadi maksudnya dari berbagai device, nggak hanya yang tadi itu dari sosial media, nggak hanya dari website, dari internet, tapi juga bisa datang dari berbagai alat yang lain, Internet of Things, misalnya dari smartphone, atau misalnya dari peralatan medis yang akhirnya datanya disimpan ke dalam database, atau dari bidang yang lainnya, misalnya bisa dari kendaraan, dari mobil, dari peralatan-peralatan lain yang terkoneksi dengan jaringan dan kemudian menyimpan datanya ke dalam server ya. Bisa juga data. Jadi intinya saat ini kita punya data yang besar sekali ukurannya ya. Variety-nya juga dari berbagai sumber, bentuknya juga bermacam-macam. Ada data yang terstruktur, yang bentuknya dalam bentuk yang disimpan dalam bentuk database, ada juga unstructured data yang bentuknya itu tidak terstruktur, misalnya dalam bentuk teks, data dalam bentuk teks atau data dalam bentuk multimedia ya. Begitu juga dengan ditinjau dari segi velocity-nya ya, kecepatannya. Begitu juga dengan volumenya. Jadi berdasarkan penjelasan saya tadi dari berbagai sumber data, produksi data dan juga kira-kira apa faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan data itu sangat cepat saat ini? Ada nggak yang bisa menjawab? Saya, Bu.
Oke, silakan, Rija. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi data mining itu berkembang secara cepat. Salah satunya itu adalah generasi milenial. Generasi milenial ini kan tumbuh berbarengan dengan teknologi yang telah udah biasa mereka gunakan sehari-hari. Nah, karena itu penggunaan data mining itu menjadi lebih mudah diterapkan pada generasi ini karena mereka lebih terbuka terhadap teknologi baru gitu, Bu. Kemudian generasi milenial ini cenderung lebih ambisius dan bersaing untuk mencapai kesuksesan dalam karir. Sehingga penggunaan data mining dapat membantu mereka untuk memperoleh keuntungan dan juga mengoptimalkan strategi bisnis yang akan mereka pakai gitu, Bu. Oke, baik. Jadi intinya pertumbuhan data itu selain dipengaruhi oleh faktor tadi itu ya, faktor teknologi, perkembangan teknologi dari juga tadi dipengaruhi oleh faktor perilaku yang seperti disampaikan oleh Riza tadi ya, perilaku generasi zilenial yang mana mereka sangat aktif menggunakan teknologi sosial media misalnya yang itu juga salah satu sumber produksi data kita saat ini. Nah, yang jadi permasalahannya adalah saat ini kita punya kaya sekali akan data, tapi kurang informasi atau kurang pemanfaatan dari data itu. Ya, berdasarkan dari salah satu sumber data yang digunakan, yang dianalisis hingga saat ini itu baru jumlahnya itu hanya 0,5%. Jadi kita akan melihat bagaimana konsep transformasi data di dalam data mining. Jadi data mining ini data diolah akan menjadi sebuah informasi, kemudian informasi itu akan dianalisa lebih lanjut sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Jadi tahapannya misalnya data yang ada dalam database, sebelumnya terlebih dahulu harus dilakukan pre-processing data, yang kemudian akan menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi ini belum menjadi suatu pengetahuan kalau tidak dilakukan analisa yang lebih lanjut, yang kemudian akan jadi knowledge. Ya, analisa lebih lanjut ini nanti akan menggunakan beberapa teknik data mining atau metode dan algoritma data mining. Nah, setelah dapatkan suatu pengetahuan atau suatu kesimpulan yang isinya adalah suatu informasi penting berdasarkan analisa, kemudian baru bisa dijadikan sebuah bahan, sebuah alat untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, coba kita lihat salah satu contoh paling simpel tentang perubahan atau transformasi dari data menjadi pengetahuan. Ini contoh datanya adalah ini merupakan data mentah, yaitu tentang data kehadiran pegawai ya, yang isinya seperti misalnya NIP, tanggal, kemudian jam datangnya, jam pulangnya. Nah, kalau dilihat data dalam bentuk seperti ini kita belum bisa mengambil kesimpulan apapun. Isinya hanya berupa data mentah yang datang jam berapa, pulang jam berapa. Supaya data ini menjadi suatu informasi, kita harus lakukan pengolahan atau presentasi data ya lebih lanjut. Misalnya menggunakan tabel yang seperti ini, bisa dihitung berapa kali masuk, jumlah masuknya berapa, kemudian jumlah alpanya berapa, seseorang pegawai itu cutinya ada berapa kali, sakitnya ada berapa kali, telatnya ada berapa kali, gitu ya. Tapi ini baru sebatas informasi. Informasi ini akan lebih berguna, akan menjadi sesuatu yang dapat menjadikan bahan sebagai pengambil keputusan kalau kita jadikan itu menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu intinya adalah ya gabungan dari suatu pengalaman, nilai, informasi kontekstual yang juga pandangan pakar. Jadi dia bisa jadi solusi pemecahan suatu masalah atau menjadi petunjuk suatu pekerjaan. Yang nantinya ini nilai pengetahuan ini bisa ditingkatkan nilainya ya. Misalnya jadi begini, ketika kita mengetahui hari Senin berapa jumlah orang yang terlambat, kemudian berapa yang izin dan berapa yang alpa, begitu juga hari Selasa, hari Rabu dan hari Jumat, kita bisa melihat di sini perbedaan yang kontras ya dari hari ke hari. Misalnya di sini kelihatan di hari Senin itu jumlah pegawai yang terlambat lebih tinggi dibanding di hari yang lainnya. Begitu juga dengan hari Jumat. Hari Jumat jumlah pegawai yang terlambat sedikit lebih rendah dibanding hari Senin, tapi jumlah yang pulang cepatnya lebih tinggi. Jumlah yang izin dan jumlah yang alfanya juga lebih tinggi. Nah, data yang seperti ini kemudian bisa dilakukan analisa oleh baik itu oleh pakarnya, oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian bisa dijadikan
dasar untuk pengambilan kesimpulannya, keputusannya oleh pihak manajer atau pihak pemimpin perusahaan. Misalnya pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau pulang kerja. Teknik bagaimana meningkatkan kehadiran pegawai. Nah, biasanya kalau kita sudah menemukan data yang seperti ini, pengetahuan yang seperti ini, akan lebih akurat atau lebih baik kualitasnya ketika dilakukan pengambilan keputusan. Ya kan? Misalnya kalau pengambilan keputusannya berupa dikasih sanksi, mungkin itu tidak akan menjadi solusi yang baik, karena belum tentu orang akan berubah dengan sanksi-sanksi tersebut. Bisa jadi kebijakannya misalnya pengaturan kembali jam kerja. Misalnya karena hari Senin banyak yang telat, karena beberapa faktor, misalnya faktor macet, harus mengantar misalnya mengantar anak sekolah lebih cepat dan sebagainya, sehingga hari Senin bisa saja jam kerjanya dimundurkan, tapi jam kerja yang ada itu dipindahkan ke hari yang lain. Nah, jadi ini salah satu contoh yang sangat sangat simpel ya tentang transformasi dari data menjadi pengetahuan, menjadi informasi dulu, kemudian dari informasi jadi pengetahuan, dari pengetahuan jadi suatu kebijakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran utama data mining, di mana kita akan membahas tentang metode-metode yang digunakan di dalam data mining. Nah, ada beberapa metode data mining, yang semua metode ini bisa digunakan untuk melakukan analisa data ya. Analisa data yang biasanya jumlah datanya berukuran besar yang tidak cocok lagi kalau menggunakan algoritma selain algoritma data mining, misalnya hanya menggunakan algoritma biasa, menggunakan algoritma yang lainnya. Nah, data-data yang yang berukuran besar ini biasanya bisa dilakukan eksplorasi, analisa lebih jauh untuk melihat misalnya yang untuk estimasi ini adalah suatu metode yang isinya adalah perkiraan ya. Perkiraan, misalnya kita memperkirakan suatu data berdasarkan sampel data yang kita miliki saat ini. Sehingga kita bisa mengukur suatu hal menggunakan pola atau rumus yang didapatkan sebelumnya. Nah, untuk metode prediksi ini biasanya kita menggunakan data time series ya, data yang yang isinya adalah data-data di masa lampau yang kemudian kita gunakan untuk memprediksi ke depan, pola ke depan akan seperti apa. Kalau klasifikasi ini adalah data yang supervised learning, yaitu data yang targeted ya, yang sudah ada label. Clustering ini adalah bagian dari metode pengelompokan ya, mengelompokkan data-data yang serupa. Nah, kalau association biasanya kita melihat kesesuaian atau keterhubungan antar data. Ya, biasanya digunakan di bidang bisnis untuk melihat pola hubungan transaksi antar item misalnya. Nah, sejauh ini sebelum saya lanjutkan, ada nggak yang mau ditanyakan tentang peran data mining ini? Ada Bu, saya Bu Syafi'i Bu. Ya, oke. Silakan Syafi'i. Dalam peran utama data mining ini, itu perbedaan estimasi sama prediksi itu apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Oke, baik. Sebenarnya estimasi sama prediksi ini agak mirip ya. Jadi kadang-kadang memang mahasiswa agak bingung dengan hal ini. Apalagi algoritma yang digunakan untuk estimasi juga bisa digunakan untuk masalah prediksi, menyelesaikan masalah prediksi. Yang membedakannya adalah kalau estimasi ini kita melakukan pengukuran berdasarkan data yang kita miliki saat ini. Misalnya kita punya sampel, contohnya saja misalnya ya, kita punya data tentang pengantaran paket atau pengantaran pizza. Misalnya ya, contohnya, jadi bisa dihitung waktu yang digunakan berdasarkan jarak yang ditempuh. Misalnya kita punya data sebelumnya yang memiliki kolom waktu dan kolom jarak misalnya. Kalau jaraknya 10 kilo, waktu yang ditempuh misalnya 15 menit.
atau 20 menit. Kalau jaraknya 20 kilo, waktu yang ditempuh misalnya berapa? Lebih tinggi ya dari itu misalnya, dan seterusnya. Jadi data yang ada itu tadi nanti dibuatkan dulu polanya, rumusnya. Kita bisa lakukan itu menggunakan persamaan linier, jadi kelihatan nanti rumus persamaan liniernya berdasarkan hubungan antara variabel Y dengan variabel X di situ. Setelah kita dapatkan rumusnya, dan diketahui faktornya, misalnya diketahui atribut atau parameternya, nanti kalau selanjutnya ada data lagi yang berhubungan dengan itu, kita bisa langsung mengukur tanpa lagi harus melakukan eksperimen secara langsung. Misalnya harus terjun lagi ke lapangan, kita bisa langsung menggunakan rumus yang ada untuk melakukan perkiraan. Sementara prediksi itu berhubungan dengan data time series ya. Jadi itu berhubungan dengan data di masa lampau, misalnya kita punya data 20 tahun yang lalu, data itu kita bisa lihat polanya, kalau nggak ada perubahan yang signifikan, kita bisa lakukan prediksi ke depan, berdasarkan data yang sebelumnya itu. Ya, misalnya data untuk prediksi curah hujan, kita punya 20 tahun yang lalu data tentang curah hujan, yang dipengaruhi oleh kelembaban, misalnya dipengaruhi oleh faktor angin. Nah, berdasarkan data di masa lampau itu kita bisa prediksi 5 tahun ke depan berapa besar jumlah hujan yang terjadi di suatu daerah. Seperti itu ya perbedaannya. Dapat dipahami kira-kira? Atau masih bingung? Dapat, Kalau alhamdulillah. masih bingung boleh tanya lagi. Oke. Dapat. Nah, ada pertanyaan lain nggak? Ada yang masih ingin ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut, Bu. Oke, jadi itu sekilas tentang algoritma atau metode-metode data mining ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini dia algoritma atau metode data mining tadi ya. Jadi misalnya untuk estimasi, untuk penyelesaian masalah yang sifatnya estimasi itu kita bisa gunakan linear regression, neural network, support vector machine. Nah, untuk prediction atau forecasting, kita bisa gunakan algoritma yang sama, misalnya linear regression juga bisa kita gunakan, neural network, support vector machine. Tapi dengan cara yang berbeda ya. Kalau klasifikasi ada algoritma naive Bayes, ada algoritma decision tree, ada KNN. Nah, untuk clustering ada K-mean, K-median, ada fuzzy C-mean, dan seterusnya. Dan ini nggak hanya terbatas di sini ya, algoritma ini masih banyak dan akan berkembang terus ya rasa. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan, algoritmanya pasti akan berkembang terus nanti. Nah, ada algoritma asosiasi, yang paling terakhir itu kita bisa gunakan FP growth atau a priori. Ya. Jadi kalau dikategorikan sebenarnya metode dalam data mining ini bisa dibagi dalam tiga kelompok. Ada supervised learning, unsupervised learning, sama association learning. Yang supervised ini biasanya banyak metode yang jadi bagian dari supervised learning, termasuk klasifikasi, prediksi, itu bagian dari supervised learning. Kemudian kalau unsupervised learning itu seperti clustering misalnya. Nah, association learning ini yang tadi yang saya bilang ya, melihat keterhubungan antar variabel di dalam data. Itu association learning misalnya. Nah, jadi kalau bisa dipersingkat, itu proses data mining itu bisa dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama ada data, inputan data, kemudian kita harus memilih metode yang paling cocok untuk kita gunakan dalam penyelesaian masalah. Itu tergantung masalah yang mau kita selesaikan kan. Mau kita lakukan prediksi, apakah kita mau melakukan klasifikasi, atau kita mau melakukan clustering, atau kita mau melakukan asosiasi. Nah, setelah kita menentukan apa yang mau kita selesaikan, baru kita pilih metode yang paling cocok. Kemudian baru dapat output. Nah, bentuk outputnya, kalau dalam data mining itu outputnya isinya adalah bukan dalam bentuk data lagi, tapi output yang ada itu bentuknya bisa dalam bentuk formula atau rumus, bisa dalam bentuk pohon keputusan, bisa dalam bentuk aturan, bisa juga dalam bentuk cluster atau kelompok-kelompok, gitu ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk
data numerik misalnya, satu data numerik, nggak seperti itu. Tapi bentuk outputnya yang seperti ini. Kemudian nanti setelah mendapatkan output, supaya hasil yang kita dapatkan itu valid atau hasil yang kita dapatkan itu maksimal, kita bisa lakukan evaluasi. Evaluasi itu untuk melihat akurasi hasil yang kita miliki. Ya, metode-metode evaluasi ini ada beberapa. Untuk detailnya nanti kita bisa lihat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, jadi setelah kita belajar, setelah kita mendengar tadi, berdiskusi tentang data mining, mendengar tadi penjelasan saya tentang data mining, kira-kira contoh penerapan data mining dalam sehari-hari itu seperti apa? Ada nggak yang ingin menjawab? Silakan yang mau jawab. Ada Bu, Reza Bu. Ya, silakan Reza. Kalau di healthcare ini bisa Bu diterapkan suatu data mining, misalnya pada penyakit diabetes Bu. Jadi data yang sudah didiagnosa oleh dokter yang sebelumnya bisa dilakukan pembentukan pola-pola untuk melakukan prediksi data yang baru. Misalnya bisa dilihat dari variabel glukosanya, tekanan darah, ketebalan kulit, dan lain-lain. Dari variabel itu bisa dilakukan pembentukan pola untuk memprediksi data yang baru. Baik, jadi menggunakan teknik prediksi ya. Untuk memprediksi apakah seseorang berpotensi terkena penyakit tertentu berdasarkan data atau pola data yang sudah ada sebelumnya. Ya, Bu. Oke, baik, seperti itu. Jadi itu sebenarnya sangat bermanfaat ya. Sebelum kita bisa melakukan pencegahan bahkan sebelum terjadinya suatu penyakit. Karena kita punya data valid tentang kelompok-kelompok orang yang terkena penyakit tertentu. Karena variabel-variabel atau penyebab-penyebab tertentu. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh pengambil kebijakan, baik itu kepala dinas atau baik itu dokter, ya, untuk bisa melakukan sosialisasi, misalnya, atau memberikan kebijakan dalam bentuk obat-obat tertentu yang harus diproduksi ke depan. Di sini kan dijelaskan analisis pola belanja pelanggan ya. Ya, Bu. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya data tentang perilaku pelanggan dalam membeli produk tertentu, ya kan? Kira-kira dengan data perilaku pelanggan itu bisa nggak ke depan kita buat pola atau kita buat iklan yang akhirnya meningkatkan penjualan kita berdasarkan data perilaku pelanggan itu? Bisa kira-kira nggak? Bisa? Bisa, Bu. Misalnya dari jumlah barang yang habis gitu, Bu. Dari jumlah barang yang banyak diminati oleh pelanggan, jadinya barang-barang itu bisa kita stok lebih banyak lagi. Benar. Itu jadi salah satu salah satu manfaat penerapan data mining di bidang retail ya. Nah, jadi saya rasa mahasiswa udah pada paham sekilas tentang konsep dasar data mining, penerapannya, dan juga metode atau teknik-teknik yang bisa digunakan dalam data mining. Oke, baik. Oke, baik. Jadi, sebelum kita tutup hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini tolong nanti dicarikan jawabannya sebelum kita mulai pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini sudah mendapat sedikit pencerahan ya, gambaran ya, tentang ini.
lebih jauh perbedaan misalnya metode estimasi dan prediksi, perbedaan klasifikasi dan clustering, perbedaan supervised dan unsupervised, gitu ya, peran data mining. Dan juga saya juga mau kasih pertanyaan tentang peran atau misalnya yang masing-masing dalam gambaran mahasiswa itu, di masing-masing mahasiswa kira-kira secara pribadi akan menggunakan data mining di bidang apa? Saya akan kasih pertanyaannya di Google Docs ya. Untuk links-nya nanti saya bisa kasih di chat box, nanti tolong dijawab di situ. Masing-masing secara preferensi masing-masing, secara personalisasi masing-masing, kira-kira apa yang paling disukai dan akan digunakan di mana ke depannya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nampaknya udah paham semua ya, nggak ada lagi pertanyaan ya? Alhamdulillah, Bu. Karena bisa Bu ya, Bu. Ya, oke, baik. Jadi hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.